Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Seteduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kapan itu baru aja selesaiin keluaran 19, hari ini kita akan lanjutin ke keluaran 20 dari ayat 1 sampai 17 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang ke-10 firman. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini teman-teman. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Oke guys, di ayat 1 sampai 17 itu adalah tentang hukum moral yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Semua persiapan yang diperlakukan kini telah dilakukan. Para imam dan juga umat telah menguduskan diri mereka. Allah hadir di tengah-tengah guntur, kilat, suara sangkakala, asap, dan goncangan gempa yang mengguncang tanah, sebuah suara seperti suara manusia, dengan jelas dan fasih mengucapkan kata-kata hukum moral itu, yang sejak hari itu sampai sekarang telah menjadi pedoman hidup bagi bangsa Israel. Pedoman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi semua orang yang mengetahuinya. Penyampaian Dekalog atau 10 hukum Allah atau hukum moral bagi bangsa Israel di Sinai membentuk zaman yang menentukan dalam sejarah umat manusia. Mengingat kelemahan, ketidaksempurnaan, dan kemiringan moral manusia, maka hukum itu dapat menjadi pedoman apa dan bagaimana mereka seharusnya hidup. Secara keseluruhan, Dekalog berdiri di atas keunggulan moral, melampaui semua sistem moral lainnya seperti sistem moral Mesir, India, Cina, atau Yunani, tak tertandingi dalam hal kesederhanaan, kelengkapan, dan kesungguhan. Ajarannya menurut tradisi Yahudi adalah pilar-pilar hukum dan akar-akarnya. Isinya merupakan rangkuman ringkas dari tugas manusia yang mengandung nilai keilahian yang cocok untuk setiap bentuk masyarakat manusia dan yang selama di dunia ini masih ada tidak akan menjadi kuno. Nah, di ayat 1-3 nih guys, ke-10 ajaran diawali dengan pengumuman yang jelas tentang siapa yang mengucapkannya. Akulah Tuhan Allahmu. Allah ingin agar orang Israel memahami dengan jelas bahwa Dia sendiri yang memberikan perintah-perintah itu kepada mereka, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Setiap individu dari bangsa itu disapa secara pribadi dan dituntut untuk menaati hukum. Tidak ada Allah lain di hadapanku. Di hadapanku secara harfiah berarti di depan wajahku. Perintah ini menuntut penyembahan kepada satu Allah saja, yaitu Allah yang dengan berbagai cara telah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel dan menyeratkan bahwa pada hakikatnya tidak ada Allah yang lain. Nah, di ayat 4-5, sebagaimana perintah pertama menegaskan keesaan Allah dan merupakan protes terhadap politeisme, demikian pula perintah kedua menegaskan kerohaniannya dan merupakan protes terhadap penyembahan berhala dan materialisme. Ungkapan membuat patung itu maksudnya adalah melarang penyembahan kepada Allah di bawah bentuk-bentuk material apapun. Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu.
Allah tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain, tidak akan membiarkan saingan berada di dekat tahtanya. Dia tidak cemburu seperti yang dipikirkan orang Yunani terhadap kesuksesan atau kebesaran semata, tetapi dia sangat cemburu pada kehormatannya sendiri dan tidak akan memberikan penghormatan dan penghargaan yang merupakan haknya kepada makhluk-makhluk lain atau benda-benda mati. Nah, maksudnya guys, zaman itu orang itu benar-benar menyembah patung yang dianggap adalah dewanya mereka. Itu yang gak boleh. Jadi bukan bentuk artnya yang berupa patung atau lukisan, namun mindset yang menganggap benda itu beneran Allah atau representasi Allah. Itu yang gak boleh. Nah, lalu di ayat 6, Allah akan menunjukkan belas kasihan kepada ribuan orang atau sampai kepada keturunan yang 1000. Nah, ini menunjukkan lamanya kasih dan kemurahan Allah terhadap keturunan orang-orang yang mengasihinya dan lamanya murkanya yang menghajar orang-orang yang menjadi musuh-musuhnya. Allah meminta umatnya untuk berpegang teguh pada perintah-perintahnya. Hanya dengan demikianlah kasih Allah dinyatakan. Nah, lalu di ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau kesia-siaan dan kepalsuan. Sehingga perintah ketiga mungkin melarang sumpah serapah atau sumpah palsu. Sumpah palsu selalu dianggap sebagai salah satu pelanggaran moral dan sosial yang terbesar. Hal ini menyeratkan tidak adanya rasa hormat sama sekali kepada Allah. Nah, lalu di ayat 8, ingatlah akan hari Sabat. Pengaturan tentang hari Sabat dimulai sejak pemberian manna. Kata ingatlah di sini mungkin hanya merujuk pada apa yang terjadi di padang gurun dosa, seperti yang diceritakan dalam Keluaran 16 ayat 22-30. Nah, lalu di ayat 9, janganlah engkau bekerja lebih dari 6 hari. Nah, pada hari-hari itu kamu harus melakukan semua pekerjaan yang diperlukan, sehingga pada hari Sabat kamu bebas beribadah dan melayani Tuhan. Tujuan Sabat jelas ya guys di sini, yaitu biar bisa beribadah dan melayani Tuhan. Nah, lalu di ayat 10, hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Hari ke-7 adalah hari peristirahatan kudus yang didedikasikan untuk ibadah. Semua pekerjaan yang tidak perlu dihentikan dan dikesampingkan. Jadi hukum istirahat mencakup sejauh menyangkut pekerjaan jasmani. Semua orang dari segala unsur harus menikmati istirahat dari kerja keras dan mendapatkan keuntungan dari penyegaran lewat ibadah. Nah guys, orang asing yang ada di dalam pintu-pintu gerbang Israel adalah orang-orang asing yang secara sukarela tinggal bersama mereka di kemah-kemah mereka atau di kota-kota mereka. Nah, suatu bangsa campuran telah keluar dari Mesir bersama mereka dan menemani mereka dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Perintah bahwa mereka juga harus beristirahat sekaligus merupakan pembatasan atas kebebasan mereka yang mengharuskan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan orang-orang di mana mereka tinggal dan penerimaan mereka untuk ikut serta dalam beberapa bagian dari hak-hak istimewa Israel. Nah, peristirahatan kudus pada hari Sabat itu melambangkan kedamaian dan kebahagiaan. Lalu di ayat 11, ada dua alasan yang diberikan untuk pengudusan hari ke-7. Yang pertama, fakta bahwa pekerjaan penciptaan memakan waktu 6 hari dan bahwa pada hari ke-7 Allah beristirahat. Yang kedua, fakta selanjutnya, bahwa Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan memberi mereka waktu untuk beristirahat setelah bekerja keras. Nah, lalu di ayat 12, kewajiban berbakti, mencintai, dan menghormati secara naluriah itu dirasakan oleh semua orang ya guys. Sehingga kewajiban ini secara alamiah mendapat tempat dalam setiap kode moral. Dalam Dekalog, posisi kewajiban untuk menghormati orang tua yang berada di urutan teratas dari kewajiban kita terhadap sesama kita menandai betapa pentingnya kewajiban ini. Dan umur panjang secara khusus dikaitkan dengan ketaatan terhadap kewajiban ini. Nah, lalu di 13 ada jangan membunuh. Sekali lagi, ini adalah ajaran moral yang tercakup dalam semua kode etik dan ditempatkan pada posisi yang menonjol. Kewajiban pertama kita terhadap sesama kita adalah menghormati nyawanya. Ketika Kain membunuh Habel, dia hampir tidak tahu apa yang dia lakukan. Namun, hukuman yang mengerikan diberikan kepadanya karena pelanggarannya. Nah guys, setelah air bah, pernyataan serius itu dibuat yang kemudian menjadi hukum universal di antara umat manusia, yaitu barang siapa menumpahkan darah manusia, maka darahnya harus ditumpahkan oleh manusia, karena menurut gambar Allah diciptakannya dia menjadi manusia. Jadi manusia tidak boleh menumpahkan darah sesamanya, dan jika dia melakukannya, nyawa yang diambil pasti akan dituntut. Nah, lalu di ayat 14 ada jangan berzina. Kewajiban kita yang kedua terhadap sesama kita
adalah menghormati ikatan yang menjadi dasar keluarga dan kehormatan suami istri yang bagi manusia sejati lebih berharga daripada nyawa. Pernikahan menurut lembaga yang asli membuat suami dan istri menjadi satu daging, dan merusak persatuan sakramental ini sekaligus merupakan kejahatan dan kecemaran, guys. Nah, lalu di ayat 15 ada jangan mencuri. Nah, dengan kata-kata ini, hak milik mendapat pengakuan formal. Nah, secara naluriah, manusia merasa bahwa beberapa hal itu menjadi miliknya, terutama karena kerja keras yang dilakukannya, dan bahwa dengan penalaran yang setara, beberapa hal menjadi milik sesamanya. Kewajiban kita yang ketiga terhadap sesama kita adalah menghormati hak-haknya. Nah, lalu di ayat 16 ada janganlah kamu menjadi saksi dusta terhadap sesamamu. Nah, kesaksian palsu ini terdiri dari dua jenis, yaitu kesaksian di depan umum dan kesaksian pribadi. Kita dapat berusaha merusak sesama kita dengan memberikan kesaksian palsu terhadapnya di pengadilan atau sekedar memfitnahnya di hadapan orang lain dalam pergaulan kita dengan mereka. Nah, lalu di ayat 17, jangan mengingini. Mengajarkan manusia bahwa ada Dia yang melihat hati, yang di matanya segala sesuatu telanjang dan terbuka, dan yang tidak terlalu peduli dengan tindakan lahiriah daripada pikiran atau motif yang mendasari tindakan tersebut. Nah, janganlah kamu mengingini ini kembali menegaskan bahwa kita bukanlah budak dari keinginan dan nafsu alamiah kita, tetapi kita memiliki kekuatan pengendali yang tertanam di dalam diri kita, yang dengannya kita dapat menekan nafsu, mengendalikan keinginan, dan melawan dorongan hati. Nah, manusia adalah tuan atas dirinya sendiri yang mampu dengan menggunakan kehendak bebasnya. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih, guys. Nah, hari ini kita belajar bahwa karena begitu besar kasih Allah untuk bangsa Israel, maka Ia memberikan pengaturan moral agar bangsa Israel tahu apa yang berkenan di hati Allah yang baik dalam komunitas dan hidup sebagai bangsa yang takut akan Yahweh, sehingga nantinya bisa menjadi kesaksian bagi bangsa di sekitarnya. Nah, jadi yuk kita belajar untuk bisa melaksanakan hukum moral sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan. Yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih, guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Lalu yang kedua, apa yang kamu pelajari dari hukum moral 10 perintah Allah? Dan yang ketiga, apakah hukum ini masih relevan untuk diterapkan zaman ini? Nah, seperti biasa teman-teman mau jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget, guys. Ya, jadi segitu aja start duduk kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk dapat menghormati kekudusan Tuhan dan sesama manusia dengan cara menerapkan hukum moral Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.